Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Muhammad Rifauddin, kelas C, yang akan mempresentasikan atau menjelaskan yang bertema peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yaitu ada dua aspek. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, tentang keadaan sosial. Yang pertama, kepercayaan bangsa Arab menganut dua macam kepercayaan, yakni kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid dan kepercayaan pagan, yakni berupa animisme dan dinamisme, atau yang berwujud berupa penyembahan berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Beberapa bentuk peribadatan yang kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab yaitu yang pertama, menyembah berhala atau patung seperti antara lain Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, menyembah malaikat, yaitu menganggap malaikat merupakan anak-anak perempuan Tuhan. Yang ketiga, menyembah jin dan roh. Sebagian bangsa Arab ada yang menyembah hantu, jin dan roh-roh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Yang keempat, menyembah bintang-bintang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengatur alam. Yang kelima, agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab pada tahun 1491 sebelum Masehi, sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad keempat Masehi. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab menjalani sehari-hari hanyalah hidup mengembara, selalu berpindah-pindah mencari padang rumput dan menuruti keinginan hatinya atau nafsunya. Mereka mempunyai dasar hidup mengembara. Masyarakat Arab ialah kabilah, hanyalah mengenal kebebasan pribadi dan kebebasan keluarga dan kebebasan kabilah yang penuh. Masyarakat Arab saat itu mempunyai sifat menjunjung tinggi harga diri, berani, tekun, kasar, minim pendidikan dan wawasan, sulit diatur, dan tidak ada kebiasaan menjamu tamu atau tolong-menolong, sehingga wajar saja bila ikatan sosial dengan kabilah lain dan kebudayaan mereka lebih rendah. Dan mereka juga memiliki atau kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum homer, berjudi, merampok, dan membunuh. Dan menganggap wanita sebagai kedudukan yang sangat rendah, memandang perempuan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Dari segi kehidupan ekonominya ada dua macam. Yang pertama, penduduk kota rata-rata sebagai pedagang, dan dua kota terkenal yaitu Mekah dan Madinah, serta penduduk desa Badui rata-rata berprofesi sebagai petani, peternak, dan pengembara. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah dalam visinya atau dalam misinya, pertama, yaitu sejarah tentang
menerima wahyu pertama yaitu pada tanggal 17 Ramadan bertempat di Gua Hiro, yakni Quran Surat Al-Alaq 1-5. Dengan itulah Nabi Muhammad diangkat Allah sebagai seorang Rasul, yaitu untuk atau harus berdakwah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Dalam berdakwah Nabi Muhammad membagi dua, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama kurang lebih 3 tahun kepada keluarga dan para sahabat dekatnya yang bertempat di rumah sahabat Arkam bin Abi Arkom. Yang kedua dakwah secara terang-terangan, yaitu mengubah strategi dakwah yang semula dari cara terang sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan, yaitu setelah turunnya wahyu Quran Surat Al-Hijr yang memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, yang berlangsung selama kerasulan sampai beliau wafat. Jika diamati baik-baik, kita akan memahami bahwa substansi dakwah Rasulullah pada Mekah yaitu yang pertama, tidak melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah Rasul serta penutup para nabi. Yang ketiga, tangguh dalam menghadapi segala persoalan hidup dan cobaan yang menimpa. Yang keempat, mencintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang kelima, berjuang menegakkan kebenaran. Dan yang keenam, mengimani hari akhir. Lalu hijrahnya ke Habsyah karena kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya mengganggu dan menyiksa pengikut Nabi. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpindah atau hijrah agar menyelamatkan agama mereka. Peristiwa hijrahnya ke Habsyah terjadi tepatnya pada tanggal atau tahun kelima dari masa kenabian. Rasulullah membagi dua gelombang atau yang berkeseluruhan berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Lalu terjadilah sejarah Amul Husni, yaitu tahun duka cita atas dua orang yang dicintai Rasulullah meninggal, yang bernama Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib bin Abu Muthalib, karena mereka banyak atau jasa-jasanya, yaitu Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad dalam dakwahnya, dan Khadijah yang selalu menyokong perjuangan dakwah Islami dengan jiwa, raga, dan harta. Lalu hijrah ke Taif dikarenakan alasan sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras. Dalam inilah kondisi
Rasulullah berkeinginan untuk berlindung ke Taif. Tetapi atau justru Rasulullah dan Zaid bin Harithah menerima penolakan dari para penduduk Taif, yaitu mereka menyuruh anak-anak dan budak-budak mereka untuk melempari beliau dengan batu sehingga kedua kaki beliau berdarah. Kemudian keluar dari Taif dan beristirahat di perkebunan anggur milik Utbah dan Saibah, putra Rabi'ah. Melihat kondisi beliau dan Zaid, timbullah rasa kasihan kedua putra Rabi'ah. Lalu menyuruh budak atau pembantunya yang bernama Adas untuk mengantar sepiring anggur pada Nabi dan Zaid. Pada akhirnya Adas menyatakan keislaman setelah mendengar cerita beliau mengenai Nabi Yunus alaihissalam. Dan peristiwa Isra Mi'raj merupakan pertolongan Allah sekaligus hiburan untuk Nabi Muhammad setelah beliau mengalami kesedihan dan kepedihan yang bertubi-tubi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, yang berlangsung ketika Nabi Muhammad tertidur. Tiba-tiba Jibril mendatangi beliau untuk dengan membawa buruk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau bertemu Allah, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, namun atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu untuk menghadap Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya diputuskan menjadi 5 waktu sholat untuk setiap harinya. Dan faktor-faktor penyebab hijrahnya Rasulullah antara lain: yang pertama, siksaan dan tekanan yang semakin berat oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah untuk berhijrah berdasarkan wahyu Al-Quran yang diturunkan. Yang keempat, adanya jaminan keamanan terhadap Rasulullah beserta kaum muslimin jika berhijrah ke Yasrib atau yang kita kenal Madinah. Yang keenam, yang kelima, ditemukan daerah yang sesuai, yaitu Madinah sebagai perkembangan Islam, perdagangan dan hubungan antara Mekah dan Syam. Lalu perkembangan dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah. Kondisi masyarakat Madinah: yang pertama, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, sebagian besar memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan pagan. Tetapi yang paling menjadi pengaruh besar dalam terutama ajaran tentang satu Tuhan yaitu agama Yahudi. Dan di Yasrib terdapat pula daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Lalu penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Tetapi kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib, dikarenakan dalam perdagangan kaum Yahudi menggunakan sistem riba yang pada saat itu memang sudah dikenal oleh bangsa Arab.
Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, dikarenakan merasa tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kuat. Apalagi dengan terjadinya pemboikotan terhadap kaum muslimin selama 3 tahun, Rasulullah memikirkan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dan inilah beberapa substansi dakwah yang disampaikan pada periode Madinah sebagai berikut. Yang pertama, berkomitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menyosialisasikan sunnah Nabi, baik dengan cara tausiah, memberikan nasihat, memberikan toladan, maupun berdiskusi. Yang ketiga, berakhlak mulia kepada sama manusia seperti tolong menolong dan dalam kebaikan, memberikan manfaat pada orang lain, serta memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, memelihara silaturahmi dan kerukunan sama manusia, khususnya kerukunan sama orang yang melaksanakan rukun Islam. Yang kelima, memiliki usaha untuk selalu berhijrah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik. Yang keenam, senantiasa berjihad dan berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, merawat dan melestarikan masjid dengan menjaga kebersihan dan mengisinya dengan kegiatan ibadah. Adapun pokok strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid atau yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Dulunya tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal yang sudah dibeli oleh Nabi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, yaitu dengan menjadikan untuk setiap Ansor seorang saudara dari Muhajirin. Cara tersebut dilakukan bertujuan untuk mengukuhkan persatuan umat Islam di Madinah. Yang ketiga, membina hubungan antara kaum muslimin dan non-muslimin. Itu perhatian beliau saat itu bertujuan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi semua manusia. Beliau kemudian mengatur kehidupan di Madinah dalam satu kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Madinah. Yang keempat, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam, itu ibadah, ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan larangan. Selain itu juga turun sandaran hukum Islam yang kedua, yakni hadis yakni aturan dasar penting yang menyangkut arah kiblat juga terjadi di periode Madinah. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan umum, yaitu mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin agar kaum muslimin saling menolong dan membantu. Yang keenam, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar agama Islam dibutuhkan orang yang pandai dalam membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sangat memperhatikan masalah pendidikan. Yang ketiga, peristiwa Fathul Makkah, itu terjadi karena pengkhianatan kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sebab terjadinya adalah orang-orang Bani Bakir meminta bantuan senjata pada para tokoh Quraisy untuk menyerang orang-orang Khuza'ah yang telah menyatakan diri untuk bergabung dengan kaum muslimin. Bertepatan di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah keluar dari Madinah bersama pasukannya yang telah siap perang. Setelah sampai di suatu tempat yang bernama Maro Dahran dekat dengan Mekah, beliau memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah dan supaya mereka masing-masing menyalakan api unggun.
Tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah Rasulullah meninggalkan Mara Dahran menuju Makkah. Ketika ketika perjalanan memasuki tempat yang bernama Dzutuha, beliau membagi pasukannya menjadi 4 kelompok, yakni yang pertama sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang kedua pasukan kaum Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Yang ketiga pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang keempat, sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah memberikan nasihat kepada para pemimpin pasukan supaya tidak ada yang menggunakan kekuatan senjata. Lalu sampai di Makkah, Rasulullah beserta sahabatnya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dan para sahabat membuang semua gambar yang ada di Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang berada di keliling Ka'bah yang jumlahnya 360 buah. Saat itu beliau membaca firman Allah Quran surat Al-Isra, yaitu setelah peristiwa Fathul Mekah ini banyak para utusan kabilah datang menghadap Rasulullah untuk menyatakan diri memeluk agama Islam. Kemudian disusul pula dengan turunnya surah An-Nasr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serta menyuruh Rasulullah memohon ampun untuk mereka. Yang keempat, wafatnya Rasulullah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Wafat di atas pangkuan istri Aisyah. Melihat wafatnya Rasulullah, segera Aisyah keluar rumah dan memberitahukan kepada kaum muslimah, sehingga berkumpullah kaum muslim di masjid sekitar rumah Aisyah. Mereka bingung dan cemas menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah yang mereka cintai telah berpulang ke rahmatullah. Sepeninggal Rasulullah, seluruh kaum muslimin merasa sedih, dan setiap kali dibacakan nama Muhammad Rasulullah pada azan, bercucurlah air mata kaum muslimin. Mereka teringat kembali akan sosok Rasulullah SAW. Selain itu, sebagian kaum muslimin yang masih lemah imannya telah murtad dari Islam dan tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap bahwa zakat hanyalah upeti yang harus diberikan kepada Rasulullah. Maka setelah Rasulullah wafat, zakat tidak perlu diberikan lagi. Bahkan sebagian kaum muslimin lain ada yang telah membuat dan mengangkat nabi palsu. Sekian dari saya. Apabila presentasi saya banyak kata-kata yang belum jelas atau banyak salah, saya mengucapkan mohon maaf atas perhatian. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.